Perkenalkanlah saya sebagai anak cucu Maulana Hasanuddin memberikan sebuah cerita tentang Maulana Hasanuddin dan anak cucunya. Ya, mula-mula Maulana Hasanuddin itu lahir pada tahun 1478 di Cirebon daripada pasangan, ya, ayah adalah Syarif Hidayatullah dan ibu adalah Nyimas Kawunganten. Siapakah Nyimas Kawunganten? Nyimas Kawunganten adalah putri daripada Sang Hyang Surosoan Sah Bandar Banten. Sang Hyang Surosoan ini putra dari Prabu Siliwangi dengan ibu Nyimas Padmawati atau Kentring Manik Mayang Sunda. Begitu. Kemudian ayahnya adalah Syarif Hidayatullah, putra daripada Syarif Abdullah, Gubernur Ismailiyah di Mesir, dengan istri Syarifah Mudain atau Nyimas Rara Santang binti Prabu Siliwangi. Tahun 1478 itu beliau tinggal di Cirebon dengan mengikuti orang tuanya sampai umur 20 tahun, yaitu 1488, ya, 20 tahun. Beliau diiringi dengan dua santri ayahnya atau disebut santri Roro untuk memberikan dakwah di Banten, tepatnya di Medanggiri, yaitu disebut juga Banten Girang. Waktu itu penguasa daripada Banten Girang yang disebut Medanggiri adalah Sang Hyang Suranggana. Sang Hyang Suranggana adalah juga anak Prabu Siliwangi. Ya, dengan demikian bahwa selama lebih kurang 7 tahun, dari umur 20 tahun sampai umur 27, Maulana Hasanuddin diiringi oleh dua orang santri, yaitu santri Banten Girang dan santri Pamarayan, melanglang buana di semua Tatar Sunda Jawa Barat, termasuk Karawang, Bekasi, Purwakarta, Sukabumi, Ujung Kulon, dan Panaitan, sehingga beliau dijuluki Si Saba Kingkin atau yang merambah pesisir-pesisir atau bertualang di pesisir-pesisir, mengislamkan para ajar, para sanghyang di seluruh Tatar Sunda. Ada orang yang sakit pun disembuhkan, baik sakit lumpuh, terkena santet dan lain sebagainya, disembuhkan oleh Maulana Hasanuddin. Nah, kemudian pada tahun umur 27 tahun, beliau berpangkalan di Pulau Sari, tepatnya di sebuah padepokan Brahma Kadali yang waktu itu dikosongkan karena beliau Brahma Kadali ini dan murid-muridnya pindah ke Bekasi, ke Tarumanegara. Beliau kemudian terkenallah sebagai ulama yang sakti, mandraguna, dan kemudian pada waktu itu di daerah Gunung Lancar atau Gunung Asepan
beliau ditantang oleh pucuk umum Gunung Asupan yang disebut Ratu Adjar Domas, yang mengatakan bahwa andai kata beliau ini kalah dalam perang tanding, maka beliau akan masuk Islam, dan apabila Maulana Hasanuddin kalah, maka Hasanuddin harus menjadi muridnya Ratu Adjar Domas. Maka pasukan Banten Girang bersama dengan Maulana Hasanuddin yang jumlahnya hanya 500 orang berjalan menuju ke daerah Pandeglang, yaitu ke daerah Tegal Papak di di Mengger, daerah sekitar Mengger itu. Maka dari pagi sampai siang terjadilah kontak senjata yang dimulai dengan perang tanding antara dua santri santri Syarif Hidayatullah, santri Ruru, dan muridnya Ratu Adjar Domas. Yang satu adalah berkulit hitam dan yang satu lagi berkulit putih dan tinggi, yang disebut Kibun Cireng. Kibun Cireng itu adalah si hitam, dan kemudian yang satu lagi adalah si putih. Maka terjadilah perang tanding yang luar biasa, sehingga dua jagoan daripada Ratu Adjar Domas ini dikalahkan. Jagoan yang pertama yaitu yang berkulit hitam, kepalanya dibanting di sebuah batu dan kepalanya pecah dan tewas. Kemudian yang berkulit putih ditipu dan kemudian kepalanya dipelintir sehingga ngaprek, kemudian tewas juga. Akan tetapi Ratu Adjar Domas setelah jagoannya kalah tidak mau masuk Islam, dan terjadilah kontak senjata luar biasa. Dengan waktu yang tidak terlalu lama, Ratu Adjar Domas menghadapi Maulana Hasanuddin, dan ketika Ratu Adjar Domas itu kelihatan sekali terdesak dan mau melarikan diri, maka dikejarlah dari samping oleh Sang Hyang Suranggana, dan kepalanya digadak dan pecah kepalanya dan darahnya berhamburan, dan kemudian lari ke dalam Mega atau ke dalam Halimun, dan kemudian diperintahkan jangan dikejar, biarkan saja lari, karena kalau dimasuk ke dalam Mega itu akan berbahaya buat pasukan Banten Girang. Kemudian para ajar, ada yang 800 orang itu semuanya takluk kepada Maulana Hasanuddin dan berikrar. Ikrarnya adalah demikian: Tuan karya pucuk umun Sakaka. Sakaka itu Sakabeh. Jadi Tuan Maulana Hasanuddin, kamu adalah pucuk umum kita semua. Jadi begitulah ikrar daripada para ajar dan masuk Islam. Kemudian Ratu Adjar Domas digantikan oleh para ajar itu, yaitu namanya Ajar Pamandahan Mepek. Istilahnya namanya demikian. Jadi nama daripada nama Sunda, Ajar Pamandahan Mepek. Dan kemudian mereka masuk Islam. Nah, kemudian pada umur 27 itu ayahnya datang dari Cirebon dan mengajak pergi ke Mekah untuk ibadah haji. Maka Maulana Hasanuddin dan ayahnya Syarif Hidayatullah pergi ke Mekah, dan setelah musim haji Maulana Hasanuddin pergi ke Madinah. Di Madinah Maulana Hasanuddin ikut dalam jamaah tarekoh atau jamaah Sufi Naqsabandiyah, sehingga sampailah Maulana Hasanuddin menjadi seorang guru Sufi tarekat Naqsabandiyah, dan kemudian beliau mendapat firqah
atau kemursidan daripada tarekat Naqsabandiyah. Kemudian mereka habis daripada di Madinah itu, menghadaplah mereka berdua dan rombongan kepada Syarif Mekah, dan Syarif Mekah waktu itu adalah Syarif Jahid, dan dalam audensi dengan Syarif Jahid, Syarif Hidayatullah menerangkan pekerjaannya di Jawa bahwa mereka adalah seorang ulama dan penyebar agama Islam. Maka Syarif Jahid menganugerahkan gelar buat Syarif Hidayatullah adalah Maulana Makhdum, dan Maulana Hasanuddin, Pangeran Hasanuddin diberi gelar Maulana Hasanuddin. Setelah itu mereka pergi ke Jeddah, pulang balik ke tanah Jawa melalui perjalanan laut dan singgah di Bengkulu, yaitu di Bengkulu Utara atau Kerajaan Indrapura. Kerajaan Indrapura adalah kerajaan bawahan daripada Aceh, dan sultannya adalah Sultan Usman Shah. Dan disitulah Maulana Hasanuddin dinikahkan pertama kali dengan putri Indrapura yang namanya Syarifah Ambar. Syarifah Ambar, dan kemudian Syarifah Ambar ini dibawa ke Banten melalui laut, berlabuhlah di Banten dan melahirkan dua orang putra terbaik dari Banten, yaitu satu Pangeran Yusuf, Pangeran Muhammad Yusuf, dan Pangeran Sabrang Lor. Pangeran Yusuf disebut sebagai daripada jaler ingkang barat, artinya jaler itu adalah anak lelaki tertua daripada Syarif Hidayatullah atau Maulana Hasanuddin. Kemudian Pangeran Sabrang Lor itu menyeberang ke Kalimantan Barat, dan di sana banyak keturunannya daripada Pangeran Sabrang Reta. Kemudian Maulana Hasanuddin diundang untuk membantu Raja Baro di Lampung untuk supaya Raja Baro selamat dari ancaman raja-raja kecil sekitarnya. Dan ketika ada di kediaman Raja Baro, yaitu di sekitar Kota Agung, maka Maulana Hasanuddin dinikahkan dengan putrinya, yaitu Menak Bayi-Bayi. Dari Menak Bayi-Bayi itulah nanti lahir seorang kesatria Banten, yaitu Pangeran Aryadila. Akan tetapi Menak Bayi-Bayi tidak terbawa ke Banten, dan ketika Pangeran Aryadila ini meningkat remaja, maka datanglah ke Banten dan mengaku sebagai putra Raja Banten, sehingga orang keraton semua, Keraton Surosoan kaget dan heran kenapa ada seorang pemuda mengaku anak Raja Banten tapi ibunya tidak ada. Karena ibunya Menak Bayi-Bayi masih tertinggal di Lampung, dan kemudian ketika sudah masa idah, Menak Bayi-Bayi menikah dengan pembesar-pembesar Lampung. Begitulah kira-kira yang disebut Pangeran Aryadila itu ceritanya. Dan kemudian Maulana Hasanuddin atas bantuan Sunan Kalijaga itu juga menikah dengan putri Raja Demak, yaitu Raden Trenggono, yang tidak lain
adalah Ratu Ayu Kirana. Dari Ratu Ayu Kirana banyak sekali putra-putrinya. Nah, seperti misalnya yang pertama adalah Ratu Fatimah Pembayun. Pembayun itu artinya yang paling payun, yang paling tua. Kemudian yang kedua adalah Pangeran Arya Jepara atau Pangeran Jufri. Kemudian yang ketiga adalah Pangeran Sunya Raras yang makamnya ada di Tanah Haram. Dan banyak lagi sampai bungsunya adalah Pangeran Maulana Maghrib. Dan setelah pernikahan itu maka Banten dan Demak menjadi satu kesatuan kerajaan dan Maulana Hasanuddin menjadi adipati daripada Demak dan bergelar Pangeran Sabakingkin. Artinya pangeran yang berkuasa di Banten, tukang melanglang buana ke pesisir-pesisir hutan-hutan Sabah. Sabah itu Nyaba. Begitu. Dan kemudian setelah itu Maulana Hasanuddin menikah lagi dengan seorang putri Shah Bandar Cina. Ya, yang anak pertamanya adalah Pangeran Sabrang Lor atau Pangeran Aliuddin. Yang kemudian pengais bungsunya adalah Ratu Wetan yang menikah dengan Kimas Ketos. Kimas Ketos itu adalah putra dari Kimas Busanta. Kimas Busanta putra Kimas Jong. Kimas Jong putra daripada Sang Hyang Suranggana. Suranggana putra daripada Prabu Siliwangi. Sehingga terjadilah persatuan antara Banten pesisir dan Banten Girang. Dan kemudian pada zaman Maulana Muhammad, beliau menjadi seorang pejabat tinggi yang disebut Kimas Patih Mangkubumi Jaya Negara. Gelarnya adalah Jaya Negara. Begitu. Kemudian putrinya yang disebut dengan Ratu Surangganawati menikah dengan Maulana Muhammad, akan tetapi sayangnya tidak mempunyai putra. Ya, Maulana Muhammad kemudian menikah lagi dengan orang biasa, yaitu Nyai Gede Wanagiri yang punya putra nanti Sultan Abdul Mafahir Mahmud Abdul Qadir. Demikian dari saya, sekian dulu. Mudah-mudahan bisa dimengerti dan nanti kita sambung lagi ke episode yang selanjutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.